akan mengucapkan selamat malam kepada kita semua yang sudah bergabung kembali dengan Jemaat Fisdag dalam acara pembahasan Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Kita akan buka dengan lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Terima kasih untuk lagu tersebut. Kita akan mendengarkan membuka dalam doa yang akan dibawakan oleh Kak Lucy dari California. Kami persilakan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, segala kepujian dan hormat hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kembali kami datang kepadamu pada sore hari ini, kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu melalui Zoom, Tuhan. Tuhan, tolong kepada kami, supaya pelajaran yang kami dengar boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami hari demi hari boleh lebih diberkenan. Nah, itu ya. Suaranya Kak Lucy lagi hilang. Mungkin kita akan berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinan-Mu. Pada saat ini Tuhan menyambung doa dari Kak Lucy, kami akan segera mulaikan acara pembaktian kami bersama-sama dengan kami Tuhan. Saudara suci-Mu menjadi bagian kami, yang mendengarkan dimanapun saja yang kami berada, baik di Zoom maupun di live stream, biarlah kami memperoleh berkat yang hanya berasal daripada-Mu. Begitu juga Tuhan, Pendeta Robert Warlean, Engkau kirimkan Roh Suci dari surga, sehingga yang dia sudah siapkan, dia dapat bawakan dengan baik, dan kami semua memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan pada Pendeta Robert Warlean untuk membawakan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, atas pertolongannya kita boleh bertemu kembali dalam pertemuan mempelajari sebagian dari firman Tuhan dari sekolah sahabat kita. Terima kasih banyak untuk doa yang sudah dilayangkan tadi. Dua doa saya hargai, dan di bagian pertama tadi ada dikatakan, biarlah segala hormat hanya diperuntukkan kepadamu saja ya Tuhan. Ini suatu hal yang istimewa, karena salah satu contoh doa yang mengajak kita untuk berfokuskan hanya pada Tuhan saja. Sebentar di bagian pelajaran sekolah sahabat kita akan menyinggung hal yang seperti ini. Tadi di bagian awal, apabila saudara melihat lagu buka kita, itu adalah lagu buka yang dinyanyikan oleh perawat Rumah Sakit Advent Manado. Mereka adalah anggota jemaat saya, karena saya sekarang bertugas di jemaat Rumah Sakit Advent Manado. Baik, kita akan lanjut lagi dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Saya ingin membagikan screen. Oke. Baik, judul untuk hari ini. Judul hari ini adalah misionaris yang marah dan gelisah. Kenapa judul seperti ini muncul lagi? Ini sebenarnya sudah muncul di bagian awal dari pelajaran sekolah sahabat kita. Lalu dia sudah laksanakan tugasnya. Dia sudah sukses. Tapi kenapa masih muncul lagi rasa marah? Mengapa masih muncul lagi rasa gelisah ini?
Ingat di bagian awal dari pelajaran sekolah sahabat kita sudah diinformasikan bahwa Yunus adalah seorang nabi, tetapi Yunus bukanlah seorang yang sempurna. Dia adalah manusia biasa. Sehingga dengan menampilkan akan plus minus yang ada dalam periode kehidupan Yunus ini, kita justru bisa melihat ajaran yang secara utuh. Kita ingat sejenak mengenai ajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Di bagian awal kita sudah diingatkan mengenai Nineve. Nineve adalah kota besar, dan kita sudah melihat pengertian dari kota besar ini dari sisi ukuran, tapi juga pengertian dari kota besar ini dari disebutkannya oleh Allah bahwa ini adalah kota besar. Ini juga bisa dilihat dari arti kota ini penting di mata Tuhan. Karena sebenarnya kalau di mata Tuhan ini tidak besar. Tapi Tuhan bilang kok ini kota ini besar. Ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan masyarakat di kota ini adalah penting. Kita juga sudah melihat pada waktu awal pelajaran sekolah sahabat kita bahwa karena Tuhan merasa penting, maka Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi menginjili umat-umat atau orang-orang masyarakat yang ada di Nineve itu. Kita ketahui bersama, perintah ini tidak dilaksanakan oleh Yunus. Yang harusnya pergi ke Nineve, dia justru pergi ke Tarsis. Akibatnya, kapal yang dia tumpangi itu mengalami angin kuat, dan kita tahu ceritanya dia dilemparkan ke air. Kemudian, dia masuk dalam perut ikan besar. Di dalam perut ikan besar ini, imannya ditumbuhkan kembali. Dia berdoa. Dan kita sudah ambil pelajaran dari doa Yunus ini. Setelah ia dimuntahkan ke pantai oleh ikan besar itu, maka Yunus masuk ke dalam kota Nineve dan melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Dia menginjili kota itu. Dia memperingatkan kota itu. Akibatnya, atau lebih tepat saya sebut hasilnya adalah terjadi revival, reformation di dalam masyarakat kota ini. Kota ini yang tadinya dikenal bukan hanya akan budayaannya, kebesarannya, tetapi juga dikenal sebagai kekejaman yang ada di kota ini, dosa dianggap biasa di kota ini, berubahlah, maka mereka menghidupkan suatu kehidupan yang berbeda mulai saat itu. Maka kita bisa melihat bahwa tugas yang dilaksanakan oleh Yunus ini sukses. Karena kalau saja kami pendeta-pendeta buat KKR, lalu ada satu jiwa yang bertobat, kami syukuri itu. Kalau saja ada 10 yang bertobat, wah kami buat syukuran untuk itu. Apalagi kalau ada belasan, wah ini hal yang luar biasa. Tapi rakyat di dalam Alkitab, pasal 3 ada disebutkan bahwa kota itu berubah. Kota itu berubah. Sedangkan disebutkan di situ di dalamnya ada 120.000 orang. Ada komentar yang mengatakan 120.000 orang itu adalah jumlah orang di situ. Ada komentar lain yang mengatakan 120.000 orang itu adalah hanya sebagian, yang lebih cenderung mengatakan hanya bagi anak-anak yang ada di situ. Tapi apapun komentar yang ada, ini ada jumlah yang besar yang berubah. Maka saya membayangkan, aduh, ungkapan syukur itu diangkat oleh Yunus.
bukan hanya diangkat oleh Yunus ucapan syukur, tetapi saya berpikir Yunus akan berjalan dengan lebih tegap. Rasa percaya dirinya akan lebih tebal. Karena dia tahu Tuhan gunakan dirinya, Yunus, di kota Nineve ini. Tapi faktanya yang ada adalah setelah di akhir pasal 3, hasil dari Injilan Yunus ini dicatatkan, langsung di bagian awal dari pasal 4 ditulis di sana, tetapi hal itu, hal apa? Hal perubahan yang jadi di Nineve tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Satu hal yang bertolak belakang saya lihat. Ini aneh ini. Kalau kita pakai kacamata kita sekarang. Yunus ini justru jadi kesal. Bukan hanya kesal, dia jadi marah. Marah atas apa? Atas suksesnya kerjaan yang baru saja dia buat. Atas bertobatnya orang-orang Nineve. Atas menyesalnya Tuhan. Karena menyesalnya Tuhan, kita sudah singgung kemarin apa pengertiannya. Atas berubahnya keputusan Tuhan yang tidak akan menghancurkan kota itu. Justru ini membuat Yunus marah. Inilah yang akan memberikan ajaran untuk kita pada kesempatan ini. Bila kita lanjut di ayat 2 dan ayat 3, maka kita akan mendapati Yunus bukan hanya kesal. Yunus bukan hanya marah dalam hati, tetapi Yunus juga berkomunikasi dengan Tuhan dalam soal ini. Dalam soal yang membuatnya kesal. Dalam soal yang membuatnya marah ini, dia berkomunikasi kepada Tuhan. Bukan soal komunikasi biasa, tapi dia buat protes. Dia sebut dalam doanya. Dan berdoalah ia pada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri dari Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kesalahan, marahan Yunus terhadap apa yang dilihatnya ini, tobatan yang jadi di Nineve, begitu besar sampai membuat ia ungkapkan, biar saja saya mati. Saya tidak sanggup untuk melihat tobatan orang Nineve. Karena ketidaksanggupan Yunus untuk melihat tobatan orang Nineve, sampai-sampai ia katakan, cabutlah nyawaku. Sampai di sini kita melihat ada suatu informasi yang tidak sering diperhatikan. Mungkin saudara memperhatikannya, tetapi saya melihat ini tidak sering diperhatikan orang. Pada saat cerita-cerita Yunus ini diceritakan, terutama pada anak-anak kita. Di sekolah sahabat anak-anak, cerita Yusuf banyak disampaikan. Tapi poin ini jarang sekali disampaikan. Yang saya maksudkan adalah, memang benar di bagian awal kita sudah lihat Nineve adalah kota yang besar, tapi juga kota yang jahat. Kita sudah melihat bagaimana dosa yang ada di kota itu dianggap biasa. Bukan hanya jahat, tapi juga keterangan-keterangan mengenai
Nineve waktu itu adalah mengatakan jam. Sehingga membuat cerita yang sering kita dengar adalah sehingga membuat bahwa Yunus ini takut pergi ke Nineve. Dia takut untuk berhadapan dengan orang-orang yang jahat. Dia takut untuk berhadapan dengan orang yang kejam. Itu logika, itu sangat logis, itu sangat logis. Tetapi di ayat 2 dari Fatsal 4 ini kita mendapati alasan lain yang juga mempengaruhi Yunus untuk tidak pergi ke Nineve waktu itu. Dan ini diakui sendiri. Apa itu? Ini sekali lagi saya baca. Itulah sebabnya maka saya kan sudah bilang. Apa yang dia bilang? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri dari Tarsis. Kenapa? Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi saya pergi ke Tarsis, bukan ke Nineve. Kenapa? Sebab aku tahu engkau adalah Allah yang kasih. Sebab saya sudah tahu, sudah ada dalam konsep saya, bahwa Tuhan akan ampuni mereka. Ini yang saya tidak mampu lihat, Tuhan. Saya tidak mampu melihat orang lain diampuni. Saya tidak mampu melihat orang lain mendapatkan pertolongan. Berapa hal pikiran seperti ini ada? Dari pertama saya mau ulang lagi bahwa di sini kita dapat keterangan bahwa penyebab Yunus tidak pergi ke Nineve benar karena resiko ancaman fisik, tetapi yang lebih mempengaruhi lain adalah ini, rasa bahwa hanya saya orang Israel, hanya Israel saja yang akan diselamatkan. Lalu kalau ada orang lain yang mau ditolong, kalau ada orang lain yang mau diselamatkan, saya tidak mampu untuk lihat itu. Ingat, saudara, Yunus ini, adalah salah seorang dari bangsa Israel yang masih menganggap bahwa keselamatan adalah milik bangsa Israel saja dan bukan untuk bangsa-bangsa lain di dunia. Benar, Israel adalah umat kepunyaan Allah sendiri, umat kesayangan Allah. Tapi dengan maksud umat pilihan ini untuk menjadi kabar kepada bangsa lain bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Tapi justru ini dilihat oleh orang Israel bahwa bukan mereka ini jadi istimewa bukan karena untuk jadi kabar pada orang lain, tapi orang Israel melihatnya kami ini istimewa karena kami ini layak. Karena kami ini berbeda. Maka kami ini istimewa. Dan keselamatan itu hanya untuk kami. Cara berpandang yang seperti ini pernah ada pada orang Israel waktu itu. Salah satunya Yunus. Sehingga Yunus begitu sulit menerima kenyataan bahwa orang lain akan juga diselamatkan. Lebih baik saya lari. Dia melarikan diri dari tugas yang diberikan kepadanya. Karena ia tidak ingin ada bangsa lain yang diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Inilah juga yang menyebabkan Yunus begitu kesal dan marah sampai-sampai ia meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Saudara, kita perhatikan kembali doa yang dilayangkan Yunus tadi. Dalam Fatsal 4 ayat 2 sampai 3. Kita kembali ke doa dari Yunus. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah aku katakan itu? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan yang kasih dan penyayang, yang panjang sabar,
dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Lu mau lihat orang lain diselamatkan. Kita lihat dalam doa ini ada berapa kali kata ganti orang pertama di sini muncul. Aku. Berulang-ulang dalam doa yang singkat ini, Yunus, aku. Ini cukup menggambarkan kepada kita, memberikan signal kepada kita bahwa Yunus, ya dia seorang nabi, tapi kita sudah lihat sebelumnya bahwa dia bukan orang sempurna. Dalam ketidaksempurnaannya, ia juga adalah seorang yang self-centered, yang berpusatkan pada diri. Walaupun lebih luas dari diri, bukan diri, tapi berpusatkan pada nationality-nya, Israelnya. Hanya Israel yang akan diselamatkan. Yunus adalah seorang yang memiliki cara berpikir yang self-centered. Self-centered ini bisa dalam arti dirinya, juga bisa dalam arti bangsanya. Sehingga tidak heranlah kalau dia memilih untuk lari. Harusnya ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Sehingga tidak heranlah membuat Yunus, setelah ia melaksanakan tugas, ia melihat ada orang yang ditobatkan, ada orang yang diselamatkan, tapi dia tidak sanggup lihat itu. Sahabat sekalian, hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa katakanlah, Robert, kau seorang pendeta, Robert. Engkau bekerja sebagai seorang pendeta, Robert. Dalam pekerjaanmu, engkau mengadakan penginjilan. Engkau mengadakan penggembalaan. Tapi pada saat kau melihat ada orang diuntungkan, bagaimana perasaanmu? Apakah di dalam mata kita orang lain itu penting? Apabila kita melihat hanya diri kita yang penting, maka hal yang sama juga bisa jadi pada kita. Mungkin dalam kadar yang berbeda. Tapi cara berpikir yang sama bisa juga jadi pada kita, yaitu bukannya senang, malah susah lihat orang ditolong Tuhan. Saudara, kita dapat pelajaran yang penting di sini. Bahwa kita perlu melihat maksud Tuhan mengistimewakan Israel bukan untuk membuat mereka ini jadi hanya mereka yang diselamatkan. Tapi maksud Tuhan mengistimewakan Israel karena justru mau membuat Israel jadi alatnya membawa kebenaran ke bangsa-bangsa yang lain. Kalau ini cukup dipahami, maka tidak ada godaan merasa susah lihat orang disenangkan. Ada yang katakan lucon mungkin, katakan, coba kamu boleh sebutkan apa yang kamu mau minta kepada Tuhan. Apa saja akan diberikan. Apa saja akan diberikan. Dengan satu syarat, permintaan yang sama akan diberikan juga 2 kali lipat pada musuhmu. Kalau saya dapat ini, musuh saya dapat ini. Kadang kita berpikir rasa susah kalau orang lain diuntungkan. Ini hal yang perlu kita koreksi sampai di sini. Sekarang kita balik lagi ke bagian dari Yunus pasal 4 ini. Di ayat 5. Di ayat 5 Yunus menuliskan, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Ingat, dia sudah laksanakan tugasnya, dia sudah lihat hasilnya. Sehingga dia merasa, tugas saya sudah selesai.
Saat dia berpikir tugasnya sudah selesai, dia keluar meninggalkan kota itu. Tapi bukan untuk pulang. Dia keluar dan tinggal di sebelah timur. Di sebelah timurnya, di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia buat pondok. Pondok di sini bukanlah artinya bukanlah suatu rumah, bukan juga gubuk, tapi pondok lebih sederhana dari gubuk. Sekedar ada tempat yang menaunginya. Ini hanya temporary use. Ini hanya dia butuhkan hanya untuk sementara. Untuk apa? Dibutuhkan untuk sementara. Ini juga menarik untuk kita perhatikan di sini. Dia keluar setelah melaksanakan tugasnya, pergi ke suatu tempat yang ia rasa ada jarak dengan Niniwe. Dia rasa aman di situ. Dia buat pondok. Bikin apa dia duduk di situ? Dari situ dia bermaksud untuk mau menonton, mau mengawasi, mau menyaksikan bagaimana kota ini akan dihancurkan. Oh, dia masih berpikir, masih berharap. Dia sudah lihat sebelumnya bahwa kota Niniwe ini tidak jadi dia hancurkan. Karena sudah bertobat. Tapi dia masih berharap. Dia tidak putus harap. Hancur saja ini kota. Saya terus berpikir, saya berharap kalau boleh Tuhan berubah lagi. Jangan diterima mereka ini. Hancurkan saja Niniwe ini. Niniwe ini pantas untuk dibinasakan. Niniwe dengan kejahatan yang luar biasa ini layak untuk dibinasakan. Sampai-sampai ia membuat pondok, lalu dari pondok itu mau menyaksikan bagaimana Tuhan merubah lagi rencananya. Oh, ini kota Niniwe ini akhirnya dihancurkan. Wah, luar biasa ini. Tebalan dari nasionalisme yang tidak pada tempatnya pada Yunus ini. Dari cara berpikir yang hanya Israel yang akan dicintai Tuhan. Begitu tebal. Sampai-sampai dia sudah lihat ada perubahan. Dia masih berharap, kalau boleh rubahlah. Saya mau lihat mereka dihancurkan. Luar biasa ini. Benar-benar ia tidak sanggup melihat orang lain mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tuhan merespons. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan bilang, Yunus, kamu ini kan hanyalah utusan saya untuk menyampaikan pada mereka amaran. Lalu sekarang kenapa engkau mau marah? Apa dasarmu? Apa kekuatanmu? Apa yang membuatmu pantas untuk marah? Memang kalau kita lihat sekarang, alasan dari Yunus ini Yunus tidak punya alasan yang pantas untuk marah atas kebaikan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan jawaban. Tadi Yunus yang mendoakan doa protesnya. Biasa ya, orang kalau begitu mencintai diri hanya tidak mau menerima orang lain, itu akan membuat dia berani protes Tuhan. Setelah doa itu, sekarang Tuhan yang berbicara kepada Yunus dalam ayat 6 sampai 9. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebuah pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Sebab ia terhibur
daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Masih ngotot lagi ini Yunus ini. Memang saya pantas untuk marah. Luar biasa cara berpikir yang begitu tebal, cara berpikir bahwa hanya dirinya yang dikasih Tuhan itu begitu tebal pada Yunus. Sampai ia boleh berkomentar lagi bagian akhir dari ayat 9. Sekarang kita lihat doa ini. Kalau tadi kita melihat Yunus berdoa, satu doa yang mencerminkan rasa self-centered. Harus ikuti kemauan saya. Harus ikuti kemauan saya. Harus ikuti kebiasaan saya. Harus ikuti cara berpikir kami, Israel. Wah, hanya kami yang akan dikasih Tuhan. Sekarang, dalam Yunus 4 ayat 8, ada beberapa kali diulang di sini. Atas penentuan Tuhan Allah. Atas penentuan Allah. Atas penentuan Allah. Pengulangan yang jadi sekarang adalah pengulangan yang menjawab doa, menjawab gaya doa dari Yunus tadi. Self-centered. Tuhan, katakanlah Tuhan menyindir Yunus. Sebenarnya semua ini atas penentuan Allah. Atas penentuan Allah. Atas penentuan Allah. Sehingga Tuhan ingin membuat mata Yunus kembali melihat akan kebesaran kuasa Tuhan, atas otoritas Tuhan. Yunus perlu disadarkan bahwa di mata Tuhan, kita ini tidak layak. Otoritas Tuhan itu jauh lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. Doa ini adalah juga bukan doa ini, tetapi jawaban Tuhan ini adalah sebuah jawaban Tuhan yang menggunakan alat peraga. Alat peraga yang saya maksudkan di sini adalah ditumbuhkannya sebuah tanaman jarak yang akan bertumbuh, lalu cukup memberikan manfaat berteduh bagi Yunus, tapi esoknya langsung mati. Dan mati dengan cara Tuhan menyuruh satu ulat, seekor ulat. Sebenarnya Tuhan boleh perintahkan 10. Tuhan boleh perintahkan 30. Tuhan boleh perintahkan satu kota ulat untuk datang ke tempat itu. Tapi Tuhan hanya gerakan satu. Tuhan menyuruh seekor ulat lalu menggerek jarak. Menggerek. Dia mamah sedikit demi sedikit. Sehingga layu. Pada saat yang menaungi dia dalam beberapa jam terakhir itu mati, maka Yunus keberatan. Yunus merasa tidak pada tempatnya. Tanaman yang sudah tumbuh ini mati. Kemudian Tuhan bertanya, apa yang membuatlah engkau layak untuk
soal ini. Bukan kamu yang bikin, bukan kamu yang tumbuhkan, bukan kamu yang urus ini taman, ini tanaman. Saya, bukan kamu yang, kamu tidak berperan apa-apa sebagai tukang kebun di sini. Lalu kamu mau beratan mati. Ini adalah alat peraga di mana Tuhan ingin agar Yunus melihat bahwa hal yang pantaslah kalau Tuhan mengasihi orang Ninewe. Karena orang Ninewe itu adalah orang-orang yang yang ditolong, yang diberkati, suatu kumpulan orang yang juga Tuhan nantinya akan berkorban untuk mereka juga. Jadi pantaslah, layaklah, wajarlah kalau Tuhan mengasihi orang Ninewe ini. Ini yang mau disampaikan pada Yunus waktu itu. Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, dan untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninewe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan ingin membuat Yunus terbuka matanya dengan alat peraga ini. Secara tiba-tiba, tanpa kalimat-kalimat penutup, tanpa kalimat-kalimat simpulan, pasal 4 ini selesai. Sekaligus juga dengan buku Yunus ini selesai. Tapi karena buku Yunus ini ditulis oleh Yunus sendiri, maka kita boleh melihat ini diakhiri dengan diterimanya kabaran Tuhan pada Yunus ini. Yunus menerimanya di bagian akhir. Tetapi sampai di sini kita melihat ada suatu proses yang panjang yang Tuhan buat. Proses yang panjang itu Tuhan buat kepada siapa? Ya, tentu kepada Ninewe. Tentu kabaran kepada Ninewe, bujukan kepada Ninewe, bukan hanya waktu Yunus datang. Sebelumnya sudah ada usaha-usaha. Begitu panjang usaha Tuhan sampai dia menggunakan Yunus. Tapi di sini kita juga melihat, kita perlu melihat hal yang lain. Mungkin kadang kita tidak lihat dalam banyak kesempatan, yaitu begitu panjang juga usaha Tuhan untuk menjangkau Yunus itu sendiri. Yunus yang tadinya berpikir hanya dirinya akan diselamatkan, sehingga tidak merasa penting untuk menginjili orang lain, sehingga merasa susah melihat orang lain terinjili. Maka pada saat ini kita melihat juga bahwa Yunus akhirnya berubah. Tapi perubahan Yunus ini memakan waktu proses yang panjang. Betapa sabar Tuhan ini. Kawan, sahabat saudara sekalian, konsep ini ulang lagi di dalam perjanjian baru. Itu kita bisa temukan di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Kita tahu bagaimana orang memandang Samaria waktu itu. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, lihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau
supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Cara berpikir ini ada pada murid-murid juga. Sempat ada pada murid-murid juga. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Jadi kita melihat di sini bagaimana cara pandang Tuhan kepada orang-orang Samaria. Muridnya katakan, habiskan saja mereka, binasakan saja mereka. Tapi Tuhan melihat mengasihi akan orang-orang Samaria, sehingga dia tidak mengiyakan untuk ada hal buruk pada orang Samaria. Konsep mengasihi kepada semua orang yang ditampilkan dalam buku Yunus juga ditampilkan di dalam Perjanjian Baru. Saudara, sampai di sini, saya ingin ajak kita untuk mengingat kembali buku Yunus ini secara keseluruhan. Kita coba ingat apa yang kita sudah pelajari dari buku Yunus ini secara keseluruhan. Mana yang lebih menonjol dalam pandangan saudara? Dalam buku Yunus ini, pandangan pertama atau kesan pertama bahwa Nineve adalah kota dari orang-orang yang sangat berdosa, sudah singgung di bagian awal, atau kesan yang ditampilkan dalam buku ini bahwa Yunus adalah nabi Tuhan yang melarikan diri, tapi kemudian sukses dalam penginjilan yang dikerjakannya. Suksesnya besar ini, 120.000 orang. Saya belum pernah lihat ada baptisan 120.000. Saya belum pernah lihat ada KKR yang menobatkan 120.000. Ini KKR yang super besar. Sukses dia. Kira-kira mana yang lebih menonjol di dalam buku Yunus ini? Yang bagian pertama atau bagian yang kedua? Mungkin saudara tidak memberikan jawaban langsung karena kita ini Zoom, jadi mau buka mic lagi. Tapi kalau saja ini ditanyakan secara langsung, maka saya berpikir ada beberapa orang terpancing untuk mengarahkan salah satu di antara dua ini. Saya sendiri akan lebih mudah mengatakan yang kedua. Nah, ini yang saya dengar dari sejak kecil. Nah, ini yang saya dengar cerita-cerita sejak kecil, cerita Yunus. Oh, kalau bicara Yunus, kata Yunus saja, first impression yang datang kepada saya waktu saya dengar kata Yunus, oh, dia adalah seorang nabi Tuhan yang melarikan diri, tapi kemudian sukses melaksanakan tugas penginjilannya. Sukses besar. Ini yang saya sering dengar. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, lebih mengarah ke mendapatkan kesan bahwa Nineve ini adalah kota yang sangat-sangat berdosa. Ya bisa juga, karena itu tidak salah. Dan itu benar, sangat berdosa, sangat kejam. Tapi sebenarnya, bukan di antara kedua ini yang ditonjolkan oleh yang disampaikan oleh buku Yunus. Setelah kita mempelajari buku Yunus ini, maka kita melihat ada hal lain yang ditonjolkan dalam buku Yunus, yaitu Allah yang Maha Kasih. Panjang sabar Allah yang melampaui akal cara berpikir kita. Sebenarnya inilah yang lebih ditonjolkan. Sebenarnya inilah yang lebih menjadi main point dari buku Yunus ini. Allah yang mengasihi. Dan ia begitu besar kasihnya kepada orang Nineve, hal yang sama juga kasihnya yang begitu besar kepada Yunus itu sendiri. Begitu besar usaha Tuhan untuk membuat orang Israel, orang Nineve ini berubah. Hal yang sama begitu panjang juga usaha Yunus Allah untuk membuat Yunus itu berubah. Dia mesti tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang kasih. Bukan hanya mengasihi dia, bukan hanya mengasihi bangsanya, tapi mengasihi semua orang.
Ini adalah hal yang penting yang kita bisa dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Mungkin ada yang ingin memberikan keterangan lain untuk melengkapinya, saja dipersilakan dalam waktu ke depan ini. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Baik, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang, boleh mengangkat tangan dan kita akan tanyakan kepada pendeta. Tapi sebelum dari Zoom, ada satu pertanyaan yang masuk dari live stream ini, pendeta. Dari Kak Esther Suryani, katanya boleh tanya, pendeta, akhir kota Ninewe itu sebenarnya bagaimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Esther, bahwa bagaimana mengenai kota Niniwe itu sendiri. Saya sendiri tidak memiliki informasi yang cukup jelas mengenai kota Niniwe itu sekarang. Saya pernah singgung di awal bahwa orang yang saya kenal dan mengaku datang dari wilayah Nineveh adalah Dr. Joseph Kidder, yang sekarang mengajar di Andrews. Dia orang Irak yang datang dari wilayah yang dia katakan itu dari Nineveh. Tapi sekarang itu saya, bagaimana Nineveh itu, saya tidak informasi secara lebih jelas. Tapi kalau jadi yang sekarang, tapi kalau mundur ke belakang, cukup jelas di situ. Paling tidak pada zaman ini Yunus ini jadi, akhirnya kota itu aman-aman saja. Akhirnya kota itu ya ada revival di situ, ada pertobatan di situ. Ini yang sekarang kita lihat syukuri. Ini yang waktu lalu tidak bisa diterima oleh Yunus. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi fisik kita. Nineveh. Terima kasih. Baik, Bapak Simatupang tadi sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Simatupang. Terima kasih pendeta penjelasannya. Cuma yang saya mau tanya, kalau ada dua hamba Tuhan yang jelas, contohnya Musa lari ke Midian atau Yusuf dibuang ke Mesir, dan akhirnya dua-dua mereka ini digunakan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dan saksinya. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan Yunus ini? Karena kita sudah baca semua tadi buku Yunus, saya tidak melihat apakah dia betul-betul bertobat, atau dia melanjutkan lagi dia sebagai seorang nabi, apakah ada dalam buku Roh Nubuat ataupun juga Bible komentari tentang hal ini. Terima kasih. Oh ya, ini menarik yang Bapak Simatupang sampaikan. Jadi, dengan kata lain ditanyakan, ini Yunus ini bertobat atau tidak? Begitu ya. Dari cara berpikirnya yang kita ada pelajari tadi. Saya ada sebut tadi di bagian akhir bahwa Yunus pasal 4 ayat 11 berakhir tak langsung, tidak pakai kata penutup, tidak pakai kata-kata kesimpulan, tidak, langsung selesai. Sekaligus juga menutup langsung tiba-tiba buku Yunus ini, sehingga memang benar seperti yang Bapak Simatupang katakan tadi, kurang informasi yang kita dapatkan mengenai Yunus ini selanjutnya setelah itu. Tapi walaupun demikian, kita bisa melihatnya Yunus ini adalah bertobat.
bukan bertobat dia menjadi penyembah Tuhan, dia sudah menyembah Tuhan, tapi dari cara berpikir sebelumnya tadi, Yunus ini adalah orang yang kemudian bagaimana Tuhan bisa menjangkau orang Niniwe, maka hal yang sama kita bisa melihat Tuhan juga bisa menjangkau Yunus. Yunus sebagaimana orang Niniwe ini berbalik kepada Tuhan, yang sama juga Yunus ini berbalik kepada Tuhan. Dan dia menjadi salah satu nabi. Kenapa seperti itu? Karena buku ini kan ditulis oleh Yunus. Kalau saja dia tidak terima, maka dia tidak tulis ini. Pelajaran-pelajaran ini. Atau kalau dia tidak terima ini, dia pengalamannya itu sebagai cara Tuhan untuk merubah cara berpikirnya, dia tidak hargai itu, dia tidak tulis ini. Tapi faktanya dia tulis, artinya dia menerima, oh ya selama ini poin ini adalah cara Tuhan merubah saya. Dan ini adalah sesuatu yang perlu menjadi ajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Sehingga dia merasa perlu untuk menulisnya. Sehingga kita bisa melihat, meyakini bahwa Yunus adalah juga salah satu orang yang dimenangkan Tuhan pada saat dia memerintahkan Yunus untuk menjangkau Israel, menjangkau Niniwe. Kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada Kak Lucy lagi mau bertanya. Ya, Tante Yulin. Oh, Tante Yulin. Oh, ada Tante Yulin. Saya kira ini jadi pelajaran juga untuk kita. Bagaimana orang-orang Niniwe yang sudah bertobat. Seringkali misalnya ada orang Yuda murtad atau buat pelanggaran. Setelah dia sadar, dia aktif di gereja. Yang kita lihat bukan kemajuannya yang kita ungkit, dia orangnya begini, dia orang ini. Yang ini juga jadi pelajaran untuk kita untuk tidak melihat apa kekurangan yang lalu, kita ambil mesti korek-korek lagi yang lalu. Itu kira-kira sama dengan Yunus yang mengeluh sama Tuhan yang seringkali juga kita buat. Dia enak-enak khotbah, dia itu orangnya begini sih, dia orang itu begitu. Itu yang kita ungkit-ungkit yang jadi pelajaran penting juga untuk kita. Terima kasih. Terima kasih. Benar, seperti itu. Ini perlu menjadi pelajaran buat kita sekarang ini. Yaitu bila ada di antara kita yang bertobat, kita perlu lebih menghargai pertobatannya daripada jatuhannya. Kira seperti itu yang di Tante Yulin sampaikan. Terima kasih buat masukannya. Terima kasih. Satu lagi pendeta. Iya, Pak. Pendeta kan terus terputus ini cerita Yunus ini. Dan dalam Yunus 4 ayat 11 pun dikatakan sampai Tuhan menantang dia, apakah engkau layak marah kepadaku? Tapi tetap jawab Yunus juga, ya aku marah sampai mati. Makanya itu saya tanya tadi begitu, karena kalau misalnya ayat yang terakhirnya itu happy ending, ya mungkin kita tahu selanjutnya dia melayani itu. Tapi ini kan istilahnya sad ending sama dia ini, karena dia masih menantang Tuhan. Ya aku marah sampai mati. Apa maksudnya itu? Itu tadi, itu adalah yang saya bilang, begitu tebalnya rasa cara berpikir yang hanya kami Israel yang akan diselamatkan. Sampai-sampai dia berani argumentasi dengan Tuhan. Ini kan suatu hal yang tidak pada tempatnya. Tapi jawaban yang masih diberikan oleh Yunus, itu bukan di akhir dari usaha Tuhan. Setelah Yunus masih menjawab, Tuhan kan masih buat usaha lagi kan? Setelah Tuhan masih ada usaha Tuhan, habis buku ini. Jadi
kita masih bisa melihat usaha yang Tuhan berikan ini berhasil. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi pertanyaan atau tambahan di live stream, Dek? Sudah tidak ada lagi, Kak. Tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk dalam kesaksian dan doa. Jika ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang di Zoom terlebih dahulu dan akan diikuti dengan yang ada di live stream. Jadi yang akan kita doakan yang sudah masuk, silent request dari Ibu Pendeta Paruntu, Harriet Mantiri Paruntu, dan kita doakan juga Carol Roring yang masih sakit. Kita juga sambil kita menunggu ya, kita juga doakan. Kemarin kita ada kesaksian doa yang terlewati, keluarga Sumendap Sembiring dalam perjalanan dari Chicago ke New Jersey. Dan dengan Sisi, jadi keluarga Sumendap Sembiring dan Sisi Manopo, saya yakin mereka sudah tiba dengan selamat hari ini. Kita akan doakan Tuhan sudah tibakan mereka dengan selamat. Ada lagi? Ada yang Ada beberapa ini, Kak, dari live stream. Yang pertama dari keluarga Evi Angelo, katanya tolong doakan Tante Leli Tambanua Wulur yang berulang tahun. Mama dari Kak Evi mungkin. Leli Tambanua Wulur yang berulang tahun. Lalu yang kedua dari saudara Paula Carpenter, kata tolong doakan besok ada appointment untuk pergi ke dokter agar semuanya baik-baik. Dan yang ketiga dari Pendeta Donald Lapas Siang, katanya tolong doakan rencana KKR di Jemaat Kota Gorontalo tanggal 17 sampai 23 Oktober dari Uni dan daerah. Ya. Makasih, Dek. Jadi kita ada yang berulang tahun dan rencana KKR di Gorontalo. Dan yang satu lagi, sorry kita. Baiklah, dengan Tante Marta Kandoangko mendoakan suaminya biar tetap sama-sama. Jika tidak ada lagi permintaan doa yang akan kita layakan, tapi sebelumnya jika ada yang terlewatkan, kami dari tim doa Fisdak akan selalu mendoakan permohonan doa. Kita akan satukan dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Robert Walean. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan begitu panjang sabar mengasihi kami manusia, yang sebenarnya kami sadari kami tidak layak, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi Tuhan tidak henti-hentinya menjangkau kami dengan segala cara.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhanlah yang melayakkan kami. Biarlah pengorbanan Tuhanlah yang melayakkan kami untuk melanjutkan doa ini dengan berbagai kebutuhan kami. Ini begitu bergantung kepadamu ya Bapa. Dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sangat berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Salah satu permohonan doa yang masuk adalah mohonan pelindungan Tuhan dalam perjalanan keluarga Sumendap Sembiring bersama dengan Ibu Sesi Manopo. Walaupun disampaikan diperkirakan mereka sudah tiba. Kami percaya mereka sudah dalam keadaan baik. Tapi permintaan untuk Tuhan jaga mereka dalam perjalanan sebelumnya ini. Gambarkan bagaimana mereka ini begitu berharap kepadamu. Menyadarkan kami bahwa keluarga ini adalah keluarga yang menyadari bahwa fasilitas, bahwa pengalaman, keterampilan, kehebatan apapun itu bukanlah jaminan mereka hanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, ada keluarga-keluarga yang seperti ini, ada keluarga-keluarga khususnya di jemaat Fisdak, bahkan tamu-tamu yang seperti ini, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan tunjukkan kasih sayang. Dan Tuhan tuntun masing-masing mereka boleh melihat rencana Tuhan yang besar untuk menggunakan mereka menjadi terang bagi orang lain di saat-saat yang akan datang. Bapa, kami juga mendapatkan permintaan yang sama seperti kemarin. Kami melihat Ibu Marta Lam Kandawangko begitu sungguh-sungguh berharap rinduannya bahwa seluruh keluarganya akan berbakti bersama kepadamu. Tuhan, berkatilah hubungan suami istri. Berkatilah hubungan anggota keluarga dalam Kandawangko ini. Bahkan Tuhan, jadikanlah kehidupan dari Ibu Marta ini sebagai suatu kehidupan yang suci, sebagai suatu kehidupan yang pantas untuk menjadi teladan bagi seisi keluarga, bahkan lebih dari itu, sebagai suatu kehidupan yang memanggil keluarga untuk berbakti bersama. Tuhan, gunakanlah semua cara, sebagaimana Tuhan menggunakan semua cara untuk memanggil orang-orang di Ninewe. Bagaimana Tuhan menggunakan semua cara untuk menyadarkan Yunus. Biarlah hal yang sama juga akan berlaku pada keluarga ini. Hamba bermohon pada saat ini juga ya Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan berlaku atas segala usaha-usaha jemaat di Gorontalo yang sementara menopang KKR ini, Gorontalo, atas permintaan Pendeta Lapas Siang. Kiranya Tuhan memberkati persatuan jemaat, kiranya Tuhan menuntun mereka untuk boleh mendekati calon-calon orang untuk belajar, calon-calon baptisan. Dan kiranya dengan roh Tuhanlah kami akan melihat ada banyak jiwa yang akan dibaptiskan nanti. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga datang kepadamu untuk mintakan kiranya pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan, kesegaran, kesehatan boleh Tuhan curahkan kepada saudara-saudara kami yang dengan khusus memintakan agar didoakan. Ibu Paula Carpenter Paruntu. Kami tahu ibu ini sekian lama
berjuang untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Tetapi lebih dari itu, hamba juga tahu bahwa ibu ini telah sekian lama hanya bergantung kepadamu saja. Tolong ya Bapa, kiranya Tuhan jawab imannya. Tuhan kembalikan kesehatannya. Agar dengan kesehatan yang kembali ini, bukan hanya ia boleh berkegiatan seperti biasa, tapi juga ada orang lain boleh ditarik datang dekat, percaya kepadamu. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, untuk kondisi kesehatan dari Ibu Carol Roring, untuk kondisi kesehatan Ibu Jane di Philadelphia. Bapak, Tuhan juga gunakan berbagai macam fasilitas yang ada di sana, di sekitar mereka. Jadi alat Tuhan untuk boleh membawa kesembuhan kepada mereka. Mazmur 103 ayat 2 mengingatkan kami bahwa Allah kami bukan hanya Allah yang adalah penyembuh, tetapi Allah kami adalah Allah pengampun. Biarlah kedua hal ini berlaku atas semua anggota jemaat, berlaku atas semua mereka yang membutuhkan kesembuhan, dan mereka akan melihat Tuhan mereka lebih baik dari yang mereka pikirkan sebelumnya. Oh Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa permintaan yang tidak terucapkan dari Ibu Runtuh di Colorado. Pasti Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Pasti Tuhan adalah Allah yang memahami kebutuhan ibu ini. Tuhan, biarlah Tuhan juga mendengar akan silent prayer dari beberapa anggota jemaat lainnya. Dan secara pribadi, Tuhan jawab kebutuhan mereka. Dan secara pribadi, Tuhan tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan berkuasa. Secara pribadi, Tuhan tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan kasih adanya. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini hamba juga datang kepadamu untuk berdoa, mohon kiranya untuk anggota-anggota jemaat yang akan berkegiatan dalam kegiatan jam-jam kerja mereka di hadapan atau di sekitar orang banyak sekalipun, biarlah mereka tetap aktif bekerja, berkegiatan, tapi perlindungan Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Kami masih memiliki satu kali lagi untuk bertemu, mempelajari pelajaran sekolah sahabat minggu ini. Kiranya Tuhan menolong kami kembali untuk boleh memanfaatkan waktu yang ada, selalu dekat dengan firman Tuhan. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Sempurnakan doa ini. Sempurnakanlah doa-doa yang dilayangkan oleh tim doa dari Jemaat Fisdak ini. Karena kami berharap hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Baiklah, acara kita pada malam hari ini untuk pembahasan sekolah sahabat sudah berakhir. Kita akan jumpa lagi pada besok malam pada waktu yang sama dengan pembahasan yang masih dibawakan oleh Pendeta Robert Walean. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberkati kita semua.